Salam damai sejahtera bagi kita sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita saat ini. Kita memuji-muji Tuhan Allah kita melalui pembacaan Mazmur secara berbalas-balasan. Bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang benar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 6, bait yang pertama dan baitnya yang keempat. Hai masyurkanlah. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita teduh di hadapan Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagaimana yang disaksikan dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita nyanyikan Kidung Jemaat 284 bait 1 dan baitnya yang kelima. Pengikut Kristus, nyanyilah. Harga
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bila kita diperhadapkan dengan hukum Tuhan yang dibacakan di antara kita, nyatalah bahwa banyak perbuatan kita yang bertentangan dengan hukum Tuhan tersebut. Maka menyadari segala pelanggaran kita itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita mengucapkan doa pengakuan dosa ini secara bersama-sama. Ya Allah yang maha kuasa dan maha kasih, kami sudah sesat seperti domba dan masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kami sering mengikuti hawa nafsu kami sendiri dan tidak dengar-dengaran akan panggilan-Mu. Kami banyak kali tidak melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan. Malah kami berbuat apa yang dilarang oleh-Mu. Dalam diri kami tidak ada lagi kemampuan untuk sembuh dari dosa-dosa kami. Ya Allah Bapa pengasih, kami mohon dengan kerendahan hati, kasihanilah dan ampunilah kami yang bertobat seturut perjanjian-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Yesus Kristus pula ya Bapa yang rahmani, berilah anugerah kepada kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh hidup dalam dunia ini dengan sabar, adil, lagi saleh, sambil menyongsong hari kedatangan-Mu dalam kemuliaan langit dan bumi yang baru. Amin. Kidung Jemaat 24 bagian A, kita nyanyikan baitnya yang pertama, dari Lembah Sengsaraku. Dengan penuh kasih dan penuh sukacita, jemaat Tuhan mari diundang berdiri. Kepada kita sekalian diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Selanjutnya jemaat Tuhan yang terkasih, dengarkanlah firman-Nya sebagai amanat hidup baru. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 38 bait 1 dan 2. Telah kutemukan dasar kuat. Putramu
Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan di persekutuan kita saat ini. Untuk itu, sebelum kita membaca firman-Nya, marilah kita satu dalam doa memohon pertolongannya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di persekutuan yang Engkau ciptakan ini, firman-Mu hendak diberitakan. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu. Kuasai hati, pikiran, bahkan segenap hidup kami. Berkatilah kami dengan firman-Mu, sebab firman-Mu Tuhan adalah suluh dan terang bagi kaki dan langkah kami menjalani hidup di dunia ini. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Begini bunyinya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan digabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan yang merupakan ajaran dari Tuhan Yesus sendiri yang disaksikan penulis Injil Matius, khususnya dalam Matius 18 pada bagian ayat 15 sampai 20. Saudara-saudara, menasihati sesama, menasihati saudara, atau menasihati teman dan sahabat sesungguhnya adalah tindakan yang wajar dilakukan. Jalinan kekerabatan atau persahabatan menjadi dasar ketika seseorang memberikan nasihat kepada sesamanya, kepada saudaranya, kepada sahabatnya. Maka jika tidak ada hubungan yang mengikat, biasanya sangat jarang terjadi tindakan menegur atau memberi nasihat kepada sesama, kepada saudara atau kepada sahabat, kepada orang lain yang berbuat dosa. Intinya adalah adanya kekerabatan, adanya komunikasi dan hubungan itu membuat setiap orang dimudahkan untuk memberi teguran, memberi nasihat kepada sesamanya. Pertanyaan adalah, kenapa kemudian tindakan yang mulia ini, tindakan iman ini
sering berujung pada konsekuensi logis yang tidak diinginkan. Apa resiko yang biasa terjadi ketika seseorang menegur sesamanya, menasehati sahabatnya, menasehati temannya? Ada dua hal yang sering terjadi. Yang pertama adalah biasanya hal itu akan membawa komunikasi atau hubungan menjadi terganggu. Ini yang pertama, itu biasa terjadi. Seseorang kita tegur, ketika kita menegurnya dengan penuh ketulusan, penuh dengan kasih sayang, teguran itu malah diartikan sebagai tindakan yang tidak menyenangkan. Hal yang kedua adalah berakhirnya hubungan. Bisa saja putus hubungan kekerabatan yang selama ini tercipta. Pertanyaan selanjutnya, kenapa konsekuensi seperti ini bisa terjadi di tengah kehidupan yang bersahabat, di tengah kehidupan yang bersaudara, berkerabat dalam hal saling menasihati? Ada dua hal yang sering terjadi pula, yaitu yang memberi nasihat biasanya tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, dan tidak pada konteksnya. Dia tidak berada pada waktu, pada tempat, pada konteks yang tepat. Misalnya, ketika sesama kita, sahabat kita sedang hidup dalam perbuatan dosa, hidup tidak senonoh, kemudian kita menegurnya di depan banyak orang. Tentu hal itu akan mengakibatkan terjadinya perasaan bahwa karakternya dibunuh dan dia dipermalukan di depan banyak orang, dan akhirnya seseorang yang menerima nasihat itu akan dengan keras mengambil tindakan untuk menjauhkan dirinya, akan bahkan membenci kita. Yang kedua, dari faktor si penerima nasihat. Biasanya orang seperti ini akan melakukan pembenaran diri, tidak menerima nasihat dan teguran itu karena tidak merasa berbuat dosa, walaupun sesungguhnya tindakan dan perbuatannya telah bercelah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata tindakan menegur, menasehati sesama di dalam satu persekutuan, di dalam satu komunitas yang hidup bersama, itu menjadi perhatian khusus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan bagaimana seharusnya setiap pribadi peduli dengan pribadi orang lain di dalam persekutuan. Kepedulian itu juga harus diwujud nyatakan dalam tindakan menasehati atau menegur seseorang yang hidup dalam dosa. Saudara-saudara, tata cara menasihati sesama yang berbuat dosa dalam persekutuan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri tentu sangat berbeda dengan tata cara dunia ini. Ketika seseorang berbuat dosa, kita tahu yang umum, yang lazim dilakukan dan diinginkan oleh banyak orang di dunia ini adalah bagaimana supaya orang yang berbuat dosa itu dihukum. Bagaimana supaya orang yang berbuat dosa itu disingkirkan, bahkan dibinasakan. Padahal saudara-saudara, ini sangat bertolak belakang dengan konsep Tuhan Allah akan pertobatan. Bahwa Tuhan Allah tidak pernah menghendaki kebinasaan orang jahat, melainkan pertobatannya. Saudara-saudara, ajaran Tuhan Yesus tentang memberi nasihat, menegur sesama yang berbuat dosa sangat menarik perhatian. Karena pada hakikatnya Tuhan Yesus sesungguhnya menghendaki agar sesama yang berbuat dosa itu dapat dimenangkan dari kuasa iblis. Tuhan Yesus sangat memperhatikan segala aspek dalam memberi nasihat kepada sesama. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh amat lemah lembut dalam segala bentuk kasihnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya
Ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran ini, Tuhan Yesus mengajarkannya sungguh berbeda dengan konsep dunia ini. Apa sesungguhnya yang diinginkan ketika ada seseorang sesama kita di persekutuan kita, di rumah kita, dimanapun kita bersahabat, jatuh ke dalam dosa? Apa sesungguhnya tujuan untuk menegur, menasihati mereka? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya orang itu dimenangkan, didapat kembali, tidak binasa dalam kungkungan kuasa dosa. Mari kita lihat bagaimana tata cara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri mengenai tindakan yang satu ini. Yang pertama, Tuhan Yesus katakan bahwa tindakan menasihati, menegur sesama yang berdosa dimulai dengan tindakan pribadi. Tindakan yang tertutup dengan kalimat tegurlah dia di bawah 4 mata. Tindakan awal ini dimaksudkan supaya sesama yang berbuat dosa tersebut tidak dipermalukan di depan umum. Sehingga karakternya tidak terbunuh, reputasinya tidak menjadi mati, tidak menjadi buruk di mata semua orang. Yesus ternyata memperhitungkan aspek ini. Yesus melihat psikologis seseorang yang jatuh dalam dosa ketika ia harus ditegur. Teguran di bawah 4 mata merupakan tindakan menasehati secara pribadi dengan tujuan supaya sesama yang berdosa tersebut membuka dirinya, menyadari tindakan dan perilakunya, mengakuinya, kemudian dia diharapkan dapat melakukan pertobatan. Ketika tindakan pertama ini berhasil, maka sesama yang berbuat dosa tersebut telah didapat kembali atau dimenangkan. Dan tidak mendatangkan dampak pada orang lain, pada orang banyak di tengah persekutuan. Tetapi saudara-saudara, Yesus juga tahu bahwa tindakan ini tidak akan sepenuhnya dan tidak akan selamanya berhasil. Maka ada langkah selanjutnya, yaitu harus dilakukan lagi tindakan menegur, menasehati dengan melibatkan 2 atau 3 orang saksi. Saudara-saudara, berdasarkan tradisi perjanjian lama dalam kehidupan umat Israel, sebuah perkara tidak akan disangsikan lagi ketika telah melibatkan 2-3 orang saksi di dalamnya. Inilah juga yang mau ditekankan ketika Yesus kemudian melanjutkan pengajarannya perihal bagaimana menasihati sesama yang berdosa. Kalau kemudian 2-3 orang saksi ini juga tidak dihiraukan oleh sesama kita yang berdosa, maka langkah yang ketiga yang dilakukan ialah membawa perkara itu di tengah persekutuan jemaat. Apa maksudnya saudara-saudara? Ada 2 hal yang mau disampaikan kepada kita, bahwa sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu persekutuan yang telah dipanggil, dipersekutukan, dikuduskan, kita ternyata Tuhan beri karunia, Tuhan beri otoritas. Apa yang kita ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Bahwa sebagai persekutuan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang yang sesungguhnya diberi wewenang untuk menerima dan juga untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah dan tidak hidup mengenal Allah. Sidang jemaat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sampai pada level ini seorang yang berdosa dalam persekutuan tidak juga bertobat dan menyadari keberdosaannya, maka Tuhan Yesus sampaikan supaya orang ini ditempatkan, diposisikan sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Apa maksudnya saudara-saudara?
Seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai adalah seseorang yang benar-benar hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Seseorang yang tidak hidup di dalam iman. Seseorang yang tidak menjalani kehidupan ini sebagaimana yang telah Tuhan tetapkan. Oleh sebab itu orang seperti ini perlu dan harus diberi tindakan penyadaran diri dengan cara menguncilkannya sambil tetap mengharapkan pertobatannya. Saudara-saudara, menasihati sesama yang berdosa merupakan tindakan yang amat penting dalam rangka membangun persekutuan di dalam Tuhan. Sebab sebagaimana kesaksian firman Tuhan saat ini, kehadiran Tuhan sangat ditentukan oleh terciptanya persekutuan. Sesama persekutuan mempunyai jalinan atau hubungan yang begitu melekat dan erat. Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya saat ini, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia yang akan terlepas di sorga. Arti dari perkataan Tuhan Yesus ini sangat erat hubungannya dengan hidup dalam persekutuan. Maka demi terciptanya persekutuan di dalam Tuhan, di mana Tuhan Allah hadir, maka 2 atau 3 orang harus hidup dalam kekudusan. Dengan kata lain, tidak hidup dalam perbuatan dosa. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di sorga. Saudara-saudara, kesepakatan menjadi kata kunci dalam persekutuan yang menyembah. Kesepakatan menjadi kata kunci dalam persekutuan yang berdoa kepada Tuhan, yang meminta kepada Tuhan. Kesepakatan sendiri tidak akan tercipta apabila di persekutuan masing-masing orang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan sesamanya. Maka dapat disimpulkan saudara-saudara, mengurungkan niat atau menghindari diri dari menegur sesama yang berdosa dalam persekutuan adalah tindakan yang mesti dihilangkan dalam hidup persekutuan anak-anak Tuhan. Tuhan hanya hadir di persekutuan yang sepakat. Tuhan hanya hadir di persekutuan yang bersih dari perbuatan dosa. Tuhan hanya hadir di persekutuan yang senantiasa menghendaki keselamatan sesama. Memang saudara-saudara, tidak dapat disangkali bahwa tindakan menegur, tindakan menasihati sesama adalah tindakan yang sangat sulit untuk dilakukan. Kenapa? Seperti yang disampaikan tadi, kita bisa kehilangan teman. Kita dapat saja dibenci. Kita bahkan dapat saja ditempatkan sebagai orang yang sok suci. Kita bahkan dapat disingkirkan dari pergaulan dan perjumpaan dengan sesama tersebut. Tetapi apakah kita harus membiarkan sesama kita binasa dikungkung oleh kuasa dosa? Kalau demikian, apakah sebenarnya yang dapat kita lakukan? Sehingga kita tidak harus menghindarkan diri dari tindakan menegur sesama kita yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berangkat dari kesaksian Alkitab saat ini, pertama-tama, tindakan ini sesungguhnya menantang kita untuk semakin hidup di dalam kebenaran. Seseorang yang dipanggil untuk menegur, untuk menasihati sesamanya yang berdosa adalah seseorang yang sesungguhnya sedang dimotivasi, didorong untuk selalu dan selalu hidup di dalam kebenaran. Itu berarti kita ditantang untuk terus memelihara kekudusan hidup kita. Sehingga dengan demikian kita dapat memenangkan mereka yang hidup di dalam perbuatan dosa. Yang kedua saudara-saudara, bahwa tindakan ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Dari keluarga kita sendiri. Diri dan keluarga sendiri menjadi penentu bagi kita.
untuk dapat menegur sesama kita yang berbuat dosa. Persekutuan di dalam keluarga merupakan persekutuan yang paling dasar. Merupakan persekutuan yang dijadikan pondasi untuk hidup sepakat di dalam Tuhan. Kesepakatan yang tercipta di dalam keluarga merupakan kunci menerima apa yang kita minta kepada Tuhan Allah. Jika dua orang sepakat di dalam persekutuan meminta kepada Tuhan Allah, maka apa yang dimintanya niscaya dikabulkan. Demikian kesaksian pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, persekutuan yang sepakat adalah persekutuan yang hidup di dalam kepedulian, yang hidup senantiasa merindukan keselamatan bersama dan hidup bersama di dalam kekudusan. Kesepakatan yang tercipta menjadi kekuatan utama bagi setiap keluarga, setiap pribadi, setiap persekutuan untuk berada layak di hadapan Tuhan Allahnya, untuk layak menerima apa yang Tuhan Allah berikan kepadanya. Maka segala ketakutan, segala keraguan-raguan untuk menghindar dari rasa benci, putusnya hubungan, tidak lagi diperhitungkan oleh sesama, sesungguhnya harus dihilangkan dari hidup kita. Inti dari tindakan ini adalah dorongan kasih yang tulus dari dalam diri kita. Siapapun kita, dimanapun kita, dalam keadaan apapun kita, menegur sesama dan menasihati sesama. Apabila tindakan itu tidak lahir dari ketulusan akan kasih Kristus, maka tidak akan terwujud sebagaimana yang dirindukan. Orang itu tidak akan dapat dimenangkan. Tapi sebaliknya saudara-saudara, jika kita dalam persekutuan hidup di dalam ketulusan dan kasih, tidak mementingkan diri sendiri, selalu peduli dengan sesama, maka sesungguhnya di sanalah kesepakatan itu telah terjadi. Di mana dua orang sepakat meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Itu yang hendak Yesus sampaikan kepada kita sekalian. Saudara-saudara, kehadiran Allah dipengaruhi dan sangat ditentukan oleh kepedulian kita terhadap sesama kita. Maka tugas panggilan iman yang satu ini tidak bisa tidak, harus menjadi tugas kita dalam hidup persekutuan. Percayalah saudara-saudara, memang berat konsekuensi dan resiko yang akan kita hadapi. Tetapi berbahagialah mereka yang membawa damai. Berbahagialah mereka yang membawa kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita sambut firman-Nya melalui nyanyian Kidung Jemaat 356 bait yang pertama, tinggallah dalam Yesus. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diundang kita sekalian berdiri. Marilah bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada persembahan syukur. Marilah dengan sukacita iman kita memberikan persembahan kepada Tuhan Allah sebagai tanda syukur kita kepadanya. Firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 11b berkata, "Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Kidung Jemaat 314, kita nyanyikan "Pujilah Sumber Hidupmu". Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh dikala yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, songsonglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia, jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat Tuhan, diundang kita berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini kepadamu. Kuduskanlah ya Tuhan, agar layak dipergunakan bagi pekerjaan-Mu di dunia ini demi hormat dan kemuliaan-Mu. Berilah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami selalu bersyukur dan menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Amin. Kidung Jemaat 444 mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Disilakan kita duduk kembali, jemaat Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah, firman-Mu menjadi bagian kami. Di dalam Yesus Kristus kami diberkati. Dan hidup kami dicerahkan, diingatkan bahwa sebagai persekutuan yang percaya dan yang hidup di dalam kasih karunia-Mu, kami senantiasa
mesti hidup di dalam kepedulian, ketulusan dan kasih. Di dalam kesepakatan yang didorong dan dilandasi kasih-Mu. Mampukan kami Tuhan melakukan firman-Mu. Sebab sungguh sebagai orang-orang yang hidup di dunia ini yang berdosa, kami sering kali terhalang untuk melakukan firman-Mu. Maka kuasa Roh Kudus menguasai hidup kami agar kami boleh menyaksikan firman ini dalam diri kami, dalam rumah tangga kami, dalam persekutuan kami, bahkan dimanapun kami berada. Kami bawa orang-orang untuk dimenangkan di dalam Tuhan melalui tindakan kasih kami dan kepedulian kami. Ya Bapa di sorga, terpuji Engkau sebab Engkaulah yang menyertai kami, yang mengiringi langkah kami menjalani hari-hari hidup ini. Ketika kami berada dalam hidup masa kini, kami sungguh merasakan bukti kesetiaan-Mu, sebab kami dapat merenungkan perjalanan hidup kami di hari yang silam, dan kami dapat memandang masa depan penuh dengan harapan. Engkaulah Tuhan yang terus mengiringi hidup kami dalam persekutuan jemaat, dalam persekutuan rumah tangga, dalam segenap aktivitas kami, pekerjaan, tanggung jawab, tugas pelayanan panggilan kami, supaya hidup kami sungguh memuliakan Tuhan Allah senantiasa. Kami mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang menerima kasih karunia dan kemurahan-Mu melalui ketambahan usia. Tuhan tolong lengkapi sukacita, Tuhan tolong sempurnakan syukur mereka, dan hidup mereka terus akan diarahkan pada hidup berpengharapan kepada Tuhan, menjalani dan memandang masa depan dengan penuh keyakinan Tuhan beserta mereka. Demikian pula Tuhan, semua jemaat-Mu yang bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dan mereka alami di hidup ini. Engkaulah Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan. Kami juga memohon kasih-Mu, kekuatan dari-Mu, supaya Engkau menghiburkan dan menguatkan jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam duka, dalam pergumulan karena berbagai peristiwa hidup yang memberatkan, yang menyedihkan, bahkan yang mengkhawatirkan. Tuhan berperkaralah di sana, supaya damai sejahtera terjadi dan mereka alami. Kami mohon ya Tuhan Allah, seluruh rencana perjalanan hidup kami, Tuhan yang berkuasa dan menetapkannya. Karena itu ajar kami untuk senantiasa menyerahkan hidup kami secara penuh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ya Allah Bapa di sorga, persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu, Tuhan akan bangun, Tuhan akan terus berkati, sehingga menjadi persekutuan yang sepakat, yang hidup di dalam nama Tuhan, berkumpul di dalam nama Tuhan, hidup dalam kepedulian, hidup berdasarkan kasih yang daripada Tuhan. Majelis jemaat, BP, BPP, panitia pembangunan, seluruh perangkat pelayanan di kategorial, di kolom-kolom, Tuhan akan melengkapi kami dengan kuasa kasih-Mu. Ya Bapa di sorga, berkatilah setiap pribadi dalam persekutuan jemaat ini, dari anak-anak balita hingga orang tua kami yang lanjut usia, mereka yang dalam pergumulan oleh kelemahan tubuh yang mereka alami. Tuhan akan terus menguatkan. Berkati Tuhan mereka yang sedang dalam perjalanan, dalam perencanaan. Iringi langkah mereka supaya apa yang direncanakan boleh terjadi dan mereka alami semata-mata karena tindakan kasih Tuhan terjadi di sana. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu, berkuasalah atas hidup kami, atas hidup bangsa dan negara ini, atas hidup orang-orang yang berjuang di berbagai bentuk peristiwa hidup yang dilanda oleh
malapetaka, musibah. Dan Tuhan akan menyatakan kesetiaan-Mu, menghadirkan damai sejahtera. Mampukan kami terus berhikmat, menempatkan diri kami dengan benar dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami memuliakan Engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri, kita melakukan pujian Kidung Jemaat 440, baitnya yang pertama, Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat Tuhan, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan kita duduk kembali, kita sampaikan doa dalam saat teduh secara pribadi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita saat ini atas nama seluruh perangkat pelayanan Jemaat GPD Koinonia Palu. Kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua, terkhusus bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang masih beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya gunung